Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fid-din liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim al-mumajjadi wa rasul sanatil adim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini jumpa dengan Pak Zam dalam acara kegiatan Pondok Ramadan MI Badrussalam tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang saat ini mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di rumah, mudah-mudahan doa Pak Azam kalian semuanya puasa senantiasa menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalian menjadi puasa yang menyebabkan kalian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini dengan Pak Azam materi kalian adalah Islam rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa kita selaku Muslim tentu memiliki din yang bernama Islam. Dan Islam sendiri menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Makna Islam rahmatan lil alamin bisa disebut dalam beberapa konsep dasar agama Islam. Masih banyak yang belum memahami maksud sesungguhnya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adapun Islam rahmatan lil alamin ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah rahmat dan yang kedua adalah lil alamin. Rahmat yang berarti kasih sayang, kemudian lil alamin yang berarti seluruh alam. Maksud Islam rahmatan lil alamin, anak-anakku sekalian, secara bahasa berarti damai, bisa juga keamanan, bisa juga kenyamanan, perlindungan. Dan sedangkan secara agama, Islam adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Perwujudan dari kedamaian. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang artinya seorang muslim itu adalah orang-orang yang muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang lainnya juga demikian, ayu islami khairun qala tat'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang baik di dalam Islam? Maka Rasulullah menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, anak-anakku sekalian, betapa luar biasanya Islam mengajarkan kepada kita. Islam rahmatan lil alamin tidak menerapkan kebencian, tidak menerapkan dendam, tidak menerapkan saling bermusuhan. Akan tetapi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang senantiasa menebar kebahagiaan, menebar perdamaian, menebar kasih sayang, yang semua itu tentu menjadi sebab mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ada 5
pokok dasar Islam rahmatan lil alamin yang harus kita dalami. Apa itu? Yang pertama adalah tawassut. Tawassut adalah jalan tengah. Tawassut adalah mengambil jalan tengah, yaitu sikap tidak condong kepada ekstrim kanan, artinya kelompok-kelompok yang berkedok agama lain, maupun kelompok ekstrim kiri, yaitu kelompok-kelompok komunis, kelompok-kelompok yang tidak beragama. Tawassut ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan cara kekerasan. Jadi artinya apa? Tawassut di sini kita dituntut untuk benar-benar berada di posisi tengah dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang jauh dari taturuf atau ekstrim atau kekerasan. Nah, kemudian anak-anak sekalian, yang kedua adalah iktidal. Ini bukan iktidal sholat loh ya. Iktidal artinya tegak lurus, yaitu sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan organisasi dan umat tertentu. Lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan agama dan demi kepentingan umat. Sikap ini pada intinya adalah memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Kesimpulannya, dalam kehidupan beragama, dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang condong pada paham-paham ekstrim. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian pokok dasar yang ketiga adalah tasammuh, yaitu toleransi. Tasammuh artinya toleransi, maksudnya adalah toleran terhadap perbedaan pandang dalam masalah agama, dalam masalah budaya dan adat istiadat. Seperti halnya dasar dari bangsa Indonesia, bahwa kita tahu bahwa kita yang saat ini menjadi warga negara Indonesia, tentu kita tahu bahwa ada asas yang sangat luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita tahu bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika secara singkat adalah berbeda-beda suku, akan tetapi tetap satu jua. Kesimpulan dari tasammuh ini adalah sikap toleransi terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu atau perbedaan sudut pandang atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Contohnya anak-anakku sekalian, dari sifat tasammuh ini adalah menghargai agama lain yang diterapkan. Seperti di Bali, kita saksikan mereka saling menghargai dalam permasalahan lingkup agama dan budaya. Jika umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, maka umat Muslim di sana juga menghargai dengan cara tidak keluar dari rumah. Sebaliknya, ketika kita merayakan hal-hal yang ada pada aturan agama seperti Hari Raya Idul Fitri, maka orang-orang non-muslim juga saling menghargai. Inilah sifat daripada Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada kekerasan, tidak ada teroris, tidak ada pengujar kebencian. Betapa indahnya Islam rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tawazun, seimbang. Tawazun artinya sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan berhubungan dengan Tuhan dan manusia inilah menjadi tolak ukur kita dalam hidup beragama. Dalam bahasa sederhananya, kita sering menyebutnya sebagai hubungan vertikal
dan hubungan horizontal. Maksudnya vertikal adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan maksud horizontal adalah hubungan kita dengan manusia. Artinya hablum minallah dan hablum minan nas, inilah yang harus menjadi tolak ukur dasar kita ketika kita sudah menjalankan agama. Maka sudah tentu orang yang beragama, insya Allah dia akan tetap berperilaku dengan baik, tidak mengujar kebencian maupun kesesatan. Nah, anak-anakku sekalian, contoh dari sifat tawazun adalah kita selalu beribadah pagi, siang, malam, tetapi dengan tetangga sendiri kita acuh dan tidak mau menyapa. Kemudian juga sebaliknya, ketika kita ramah kepada tetangga, akan tetapi kita sedikit pun tidak pernah melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tentu menciderai daripada Islam rahmatan lil alamin. Ini tentu menjadi ketidakseimbangan kita dalam menerapkan tawazun. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, adalah pokok dasar daripada Islam rahmatan lil alamin adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya adalah selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah segala hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Nahi mungkar di sini bukan berarti kita melawan kemungkaran dengan kemungkaran, tetapi harus kita lawan dengan kebaikan. Jadi tidak boleh ada melawan kejahatan dengan kejahatan. Jika demikian berarti tidak ada bedanya dengan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, dari amar ma'ruf nahi mungkar ini teringat tentang kisah Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah memperlakukan seorang pengemis Yahudi yang buta. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengemis itu setiap harinya selalu memaki bahwa Muhammad pembohong, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah tukang tipu. Dan jika engkau mendekati Muhammad, maka engkau akan dipengaruhi oleh Muhammad. Akan tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Sedikit pun Rasulullah tidak pernah mencerminkan kemarahan besar. Justru malah Rasulullah membawa makanan dan menyuapi sang pengemis yang buta ini terus menerus setiap harinya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar, sahabat Rasulullah, bertanya kepada putri beliau yang bernama Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang belum pernah saya kerjakan?" Maka Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah yang luar biasa. Bahkan semua sunnah-sunnah Rasul sudah engkau kerjakan. Tapi ada satu ayah yang belum pernah engkau kerjakan. Apa itu, wahai anakku?" Rasulullah sebelum wafat setiap pagi selalu datang di pojok pasar kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah selalu memberikan sesuap makanan kepada sang pengemis itu. Maka Abu Bakar pun segera bergegas mengambil makanan dan mendatangi sang pengemis Yahudi yang buta, yang membenci Rasulullah. Dan ketika mendekati itu, ternyata apa? Sang pengemis itu selalu berteriak, "Muhammad membohong, Muhammad tukang sihir, dan Muhammad adalah orang gila." Mendengar hal seperti itu, Abu Bakar terkaget. Kemudian Abu Bakar datang dan memberikan makanan kepada sang pengemis itu. Ketika memberikan makanan itu, maka sang pengemis itu tiba-tiba mengunyah. Dan ketika mengunyah itu bertanya, "Siapakah engkau?" Maka jawab Abu Bakar adalah, "Aku orang yang seperti biasanya memberi engkau makan." "Tidak, orang yang biasa memberi saya makan tidak seperti ini caranya. Sebelum saya makan sudah dikunyah dengan mulutnya dengan lembut, kemudian dimasukkan di mulut saya dengan kelembutan hati." Maka akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dengan sejujurnya bahwa orang yang selama ini menyuapi engkau kini telah tiada. Dia adalah Muhammad. Maka ketika mendengar hal itu, maka seketika sang pengemis itu terkaget. Kemudian balik bertanya, "Apakah betul demikian?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Betul, bahwa Rasulullah sudah meninggal yang tiap hari memberi engkau makan." Maka seketika itu
sang pengemis Yahudi, sang pengemis yang kafir ini yang membenci Rasulullah, di hadapan Abu Bakar dia bersyahadat dan masuk Islam. Nah, anak-anakku sekalian, betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti Rasulullah ini mampu mendatangkan kebaikan kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, tentu hal ini menjadi satu cermin bagi kita. Tentu di bulan Ramadan yang mulia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengambil pelajaran, memiliki hati yang sabar, memiliki jiwa yang besar untuk saling memaafkan, saling berbuat baik, dan saling mendukung terhadap kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah dasar-dasar daripada Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin tidak mengajarkan kita untuk saling membenci, akan tetapi mengajarkan kita untuk saling berdamai, saling menjaga keselamatan, kerukunan seluruh umat manusia dan muslim, menjadi wujud nilai-nilai luhur pada ajaran agama Islam. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi dari Pak Sam ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan menjadikan Ramadan ini membekas di hati kalian semuanya dan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah, anak-anak yang ahli Al-Quran. Sekian dari Pak Sam. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.